Bu Sari, seorang ibu pembantu rumah tangga dengan penghasilan pas-pasan, selalu diolok-olok dan diremehkan oleh ibu-ibu wali murid lain setiap kali hadir di acara sekolah anaknya. Ia menghadapi tekanan sosial yang berat, cemoohan, dan sikap merendahkan karena statusnya yang sederhana. Sementara itu, ia harus berjuang keras membagi waktu antara pekerjaan yang melelahkan dan mendampingi anaknya belajar demi masa depan yang lebih baik. Di tengah rasa ingin menyerah dan keputusasaan, Bu Sari menemukan secercah harapan yang memicu perjuangannya untuk bangkit. Apakah cinta dan kerja kerasnya cukup untuk mengubah stigma dan memberikan anaknya kesempatan meraih sukses? Mari kita dengar kisahnya. Hari itu hujan turun sejak subuh. Jalanan becek dan udara dingin menusuk kulit. Tapi Bu Sari tetap bangun lebih pagi dari biasanya. Ia harus membersihkan 2 rumah hari itu karena salah satu majikannya akan mengadakan arisan. Setelah mencuci, menyapu, mengepel, dan menyetrika, Bu Sari akan bergegas ke rumah lainnya untuk menyelesaikan tugas sebelum sore. Tubuhnya terasa lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Di sudut dapur kontrakan kecilnya, Dika duduk membaca buku. Anak itu tahu ibunya bekerja keras, dan ia tak pernah merengek minta macam-macam. Sepasang sepatu yang sudah mulai usang masih dipakainya ke sekolah, dan ia tetap menjaganya agar tetap bersih. Dika tahu, sepatu itu tidak murah bagi ibunya. Hari itu juga ada rapat wali murid di sekolah. Bu Sari awalnya ragu untuk datang. Ia tahu bagaimana biasanya ia diperlakukan. Sudah beberapa kali ia jadi bahan omongan, entah karena bajunya yang lusuh, atau karena wajah lelahnya yang tampak jelas di antara ibu-ibu bermakiap dan berdaster mahal. Tapi Dika memohon, "Bu, datang ya. Nanti guru Dika ngomongin soal lomba matematika." Bu Sari tak bisa menolak anak semata wayangnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia mandi dan mengganti baju dengan satu-satunya kebaya yang ia simpan untuk acara penting. Itu pun warnanya sudah agak pudar. Ia menyisir rambutnya rapi dan menatap cermin dengan senyum kecil. Tak ada perhiasan. Hanya wajah tulus seorang ibu yang ingin hadir untuk anaknya. Di sekolah, suasana rapat sudah ramai. Ibu-ibu wali murid saling sapa, membicarakan rencana liburan dan les tambahan anak-anak mereka. Ketika Bu Sari datang, beberapa dari mereka langsung saling bisik. Salah satunya, Bu Lina, mencibir pelan. "Wah, ada tamu kehormatan nih. Pembantu juga ikut rapat ya sekarang." Tawa kecil terdengar. Bu Sari mendengarnya. Tapi ia pura-pura tidak. Ia duduk di sudut ruangan, tak ingin mengganggu siapa-siapa. Wajahnya ditundukkan, dan tangannya menggenggam tas lusuhnya erat-erat. Ia hanya ingin tahu kabar Dika dari guru. Itu saja. Tak lama kemudian, Pak Joko, kepala sekolah, masuk. Rapat dimulai. Ia menyampaikan beberapa informasi tentang rencana ujian akhir, ekstrakurikuler, dan penghargaan siswa. Nama Dika sempat disebut sebagai salah satu siswa dengan nilai tertinggi di kelas. Tapi tak ada tepuk tangan. Beberapa ibu hanya melihat ke arah Bu Sari lalu melirik temannya sambil tertawa kecil. Setelah rapat selesai, satu persatu wali murid keluar. Beberapa mendekati Pak Joko untuk bertanya soal anak-anak mereka. Bu Sari menunggu di pojok, berharap bisa bicara sebentar dengan wali kelas Dika. Tapi ketika ia mendekat, ibu-ibu itu malah memotong dan terus bicara, membuat Bu Sari terpinggirkan. Ia akhirnya memilih pulang. Hujan masih turun gerimis. Di perjalanan, ia merasa dadanya sesak. Bukan karena lelah fisik, tapi karena perlakuan orang-orang yang tak pernah tahu perjuangannya. Ia berjalan pelan menyusuri gang sempit menuju kontrakan. Sepanjang jalan, ia berpikir, apakah benar ia tak pantas hadir di sekolah? Apakah karena ia hanya pembantu, maka ia harus selalu berada di belakang? Di rumah, Dika sudah menunggu. Bocah itu menyambut ibunya dengan senyum ceria. "Bu, tadi aku disuruh ikut lomba matematika antar kecamatan," kata Bu Guru. Nilai ulangan Dika paling tinggi. Bu Sari mencoba tersenyum. Ia tahu anaknya senang, tapi hatinya remuk. Malam itu, setelah Dika tidur,
Bu Sari duduk lama di depan tungku. Hatinya bertanya-tanya, mengapa dunia terasa begitu tak adil untuk orang seperti dirinya. Ia sudah mencoba menjadi ibu yang baik, bekerja jujur, membesarkan anak sendirian tanpa mengeluh. Tapi tetap saja ia direndahkan. Air matanya jatuh. Tak ada yang melihat. Hanya dinding dapur yang menjadi saksi. Di sanalah, dalam keheningan malam dan suara hujan yang turun pelan, Bu Sari merasakan titik terendah dalam hidupnya. Bukan karena miskin, tapi karena merasa tak dianggap manusia. 2 hari setelah rapat wali murid, kabar bahwa Dika akan mewakili sekolah dalam lomba matematika mulai menyebar. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian ibu-ibu wali murid. Yang mereka bicarakan adalah bagaimana mungkin anak seorang pembantu bisa lebih pintar dari anak mereka yang ikut les mahal tiap hari. Ada yang menyindir bahwa mungkin gurunya salah nilai. Ada pula yang terang-terangan meremehkan Dika di depan anak-anak mereka. Bu Sari tahu itu. Dika pun mulai merasakannya. Di sekolah, beberapa teman yang dulu dekat dengannya mulai menjaga jarak. Ada yang mulai menyindir, pinter sih, tapi ibunya pembantu. Malu dong kalau ketahuan. Dika hanya diam. Ia bukan anak yang suka membantah. Tapi sejak hari itu, semangatnya mulai menurun. Bu Sari melihat perubahan itu. Ia khawatir. Malam-malam mereka yang biasanya diisi belajar bersama mulai berubah menjadi sepi. Dika lebih cepat tidur, lebih sedikit bicara. Bu Sari tahu anaknya sedang menahan sesuatu. Tapi ia bingung harus mulai dari mana. Di sisi lain, pekerjaan Bu Sari semakin berat. Salah satu majikannya mulai sering menunda upah. Alasannya macam-macam. Kadang karena keuangan sedang susah, kadang karena lupa. Tapi Bu Sari tidak berani menuntut. Ia takut kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kebutuhan makin bertambah. Untuk mengikuti lomba matematika di kecamatan, Dika harus membeli seragam khusus dan biaya transportasi ke tempat lomba. Sekolah memang menanggung sebagian, tapi tetap saja ada yang harus dibayar sendiri. Bu Sari menatap dompetnya yang makin tipis. Ia mulai mengurangi jatah makannya sendiri agar bisa menabung sedikit demi sedikit. Suatu malam, Bu Sari terpaksa meminjam uang pada tetangga, Bu Minah, yang sebenarnya tidak terlalu dekat. Bu Minah memandangnya lama sebelum akhirnya berkata, "Pinjam ya, bukan minta. Tapi jangan lama-lama. Saya juga butuh." Bu Sari mengangguk malu. Ia merasa kecil sekali. Saat pulang dari meminjam uang itu, ia melewati rumah Bu Lina yang sedang ramai. Ada tenda besar, suara musik, dan hidangan mewah. Ulang tahun anaknya dirayakan besar-besaran. Bu Sari hanya bisa menunduk dan melangkah cepat. Ia tahu ia takkan pernah bisa memberi pesta seperti itu untuk Dika. Tapi dalam hatinya, ia hanya berharap Dika bisa tumbuh menjadi anak yang kuat, bukan anak yang harus dihibur dengan pesta. Beberapa hari kemudian, saat Bu Sari sedang mengepel lantai di rumah majikannya, teleponnya berdering. Itu dari sekolah. Ia panik. Tangan gemetar. Ia minta izin sebentar lalu mengangkat. "Bu Sari, ini Bu Wulan, wali kelas Dika. Kami perlu sampaikan bahwa Dika sempat pingsan di kelas. Sekarang sudah sadar dan sedang istirahat di UKS. Mungkin Bu bisa datang." Jantung Bu Sari serasa berhenti. Ia langsung meninggalkan ember dan alat pel, berlari ke sekolah dengan wajah panik. Sesampainya di sana, Dika sedang terbaring di ranjang kecil dengan kain basah di dahinya. "Dika, kamu kenapa, Nak?" Dika menatap ibunya dengan mata sembab. "Aku capek, Bu. Teman-teman suka ejek aku. Mereka bilang aku anak pembantu yang sok pintar." Bu Sari merasakan sesuatu di dadanya seperti patah. Tapi ia tetap tenang di depan anaknya. Ia usap rambut Dika pelan, menahan air mata yang hendak tumpah. Di dalam hatinya, ia marah. Tapi kepada siapa ia bisa marah? Bu Wulan menghampiri. "Bu Sari, maaf kalau kami terlambat tahu. Tapi Dika anak yang luar biasa. Kami tetap ingin dia ikut lomba, tapi semua keputusan di tangan ibu." Bu Sari menunduk. "Kalau Dika masih mau,
Saya akan dukung. Apapun caranya. Malam itu di rumah, Bu Sari memasak nasi goreng seadanya, hanya dengan sisa telur dan kecap. Tapi ia duduk di meja bersama Dika, seperti biasa. Mereka makan pelan-pelan, dan Bu Sari mulai bicara. Dik, ibu tahu kamu kuat. Kamu lebih kuat dari ibu. Dulu ibu juga sering diejek orang. Tapi ibu enggak nyerah. Ibu percaya, yang penting kita jujur dan kerja keras. Suatu hari, semua akan berubah. Mungkin bukan hari ini, tapi akan datang. Dika mendengarkan sambil mengangguk pelan. Aku akan ikut lomba itu, Bu. Biar mereka tahu, aku enggak malu punya ibu seperti ibu. Bu Sari memeluk anaknya erat. Di tengah hidup yang semakin berat, kalimat itu membuat hatinya hangat. Mungkin dunia belum berubah, tapi anaknya mulai belajar menjadi kuat. Dan itu cukup untuk malam itu. Tapi hidup belum selesai menguji. Keesokan harinya, majikan Bu Sari yang satu lagi memutuskan untuk tidak mempekerjakannya lagi. Katanya, mereka mau pindah keluar kota dan tidak butuh pembantu lagi. Bu Sari hanya mengangguk. Ia tidak berhak protes. Tapi dalam benaknya, angka-angka kebutuhan mulai menari. Uang sewa kontrakan, biaya sekolah, dan utang ke Buminah. Hari itu, Bu Sari berjalan pulang lebih pelan dari biasanya. Di tas kecilnya hanya ada 2 lembar uang 10 ribuan dan 1 bungkus nasi sisa dari majikannya. Tapi di pikirannya, ia sedang menghitung berapa sisa waktu yang ia punya sebelum semuanya benar-benar tidak bisa ditutupi lagi. Namun malam itu, ketika ia melihat Dika tertidur sambil memeluk buku latihan matematika, Bu Sari kembali duduk di samping Tungku. Kali ini ia tidak menangis. Ia hanya diam, menatap api kecil dan berkata dalam hati, besok, aku akan cari kerja lagi. Apa saja, asal anakku tetap sekolah. Dan begitulah, hidup semakin berat. Tapi Bu Sari masih berdiri. Masih melangkah. Karena bagi seorang ibu seperti dirinya, berhenti bukan pilihan. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Bu Sari sudah melamar ke 5 rumah tangga lain, tapi tak satu pun yang menerima. Ada yang merasa tak cocok, ada pula yang terang-terangan berkata, kami cari yang lebih muda. Bu Sari tak bisa protes. Ia hanya pulang ke kontrakannya dengan langkah lunglai dan wajah yang makin hari makin tirus. Dika berusaha tak membebani ibunya. Ia tetap belajar, tetap bangun pagi, tetap menyiapkan seragamnya sendiri. Tapi Bu Sari tahu, anak itu sedang memendam rasa. Sesekali Dika duduk lama di kamar, tak berkata apa-apa. Bahkan latihan soal yang biasanya ia kerjakan dengan semangat, kini menumpuk di meja. Suatu sore, ketika Bu Sari sedang menjahit baju robek miliknya dengan cahaya lampu seadanya, Dika duduk di sampingnya. Bu, kalau ikut lomba tapi kalah, gak apa-apa ya? Bu Sari berhenti menjahit. Ia menatap anaknya dengan pelan. Kenapa tanya begitu, Dik? Dika menunduk. Soalnya aku gak yakin bisa. Mereka semua les di tempat bagus, pakai laptop, belajar pakai internet. Aku cuma pakai buku pinjaman. Bu Sari menarik napas panjang. Ia tahu Dika sedang goyah. Ia peluk bahu anaknya perlahan. Dik, ibu gak pernah minta kamu menang. Ibu cuma ingin kamu berani. Kadang, menang bukan soal piala, tapi soal hati yang gak nyerah meski dihina orang. Dika tidak menjawab. Tapi malam itu, ia kembali membuka bukunya. Meski tak selama biasanya, Bu Sari tahu anaknya sedang mencoba bertahan. Besok paginya, Bu Sari memberanikan diri menjual satu-satunya perhiasan yang ia miliki, cincin kawin peninggalan almarhum suaminya. Ia tahu ini berat, tapi ia juga tahu, ini bukan soal cincin. Ini soal harapan. Dengan uang dari penjualan cincin itu, Bu Sari membeli sepatu baru untuk Dika dan 1 set seragam lomba. Ia juga membelikan 2 buah buku latihan soal bekas dari pasar loak. Saat pulang, Dika menatap belanjaan itu dengan mata berkaca-kaca. Bu, kenapa beli semua ini? Buat kamu. Kamu harus siap lomba. Ibu percaya kamu bisa.
Dika memeluk ibunya erat. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaannya saat itu. Ia tahu, cinta ibunya tak punya batas. Namun, cobaan belum selesai. 3 hari sebelum lomba, Dika demam. Badannya panas, wajahnya pucat, dan ia tak sanggup bangun dari tempat tidur. Bu Sari panik. Ia pergi ke puskesmas, menunggu lama dengan membawa kartu Indonesia Sehat. Setelah diperiksa, dokter berkata Dika kelelahan dan perlu istirahat penuh. Malam itu, Bu Sari berjaga di samping tempat tidur. Ia mengompres Dika setiap 1 jam, memberi makan bubur pelan-pelan, dan mengelus kepala anaknya sambil berdoa dalam hati. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan lain yang tumbuh, keinginan untuk menyerah. Ia mulai bertanya-tanya, apa semua ini layak diperjuangkan? Jika pada akhirnya hanya berakhir seperti ini, ia sudah lelah. Fisiknya melemah. Tabungannya hampir habis. Dan anak yang ia harapkan jadi harapan kini terbaring tak berdaya. Bu Sari duduk di kursi kecil. Tubuhnya lunglai, wajahnya kosong. Dalam sunyi malam, suara hati mulai berbisik. Sudah, Sari, berhenti saja. Mungkin memang nasib kita begini. Anak pembantu tak akan pernah dianggap. Tapi saat ia menatap wajah Dika yang tertidur dengan napas berat, air matanya jatuh. Ia sadar, bukan ia yang harus menyerah. Dunia boleh berat, tapi ia tak boleh kalah. Esoknya, dengan sisa tenaga dan uang seadanya, Bu Sari membeli buah, madu, dan obat untuk Dika. Ia menyuapi anaknya sambil tersenyum, meski dalam hati menangis. Dika perlahan membaik. Ia bisa duduk, lalu berdiri. Dan 2 hari kemudian, ia bilang, Bu, aku mau ikut lomba. Gak usah menang, yang penting aku berani. Bu Sari tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat. Hari lomba pun tiba. Bu Sari menyiapkan pakaian Dika seperti menyiapkan jubah ksatria. Ia menyisir rambut anaknya, menyiapkan bekal, dan menuntunnya hingga ke pintu sekolah yang menjadi tempat keberangkatan. Beberapa orang tua murid memandang mereka dari jauh. Ada yang membisik-bisik, tapi Bu Sari tak peduli. Kali ini, ia berdiri lebih tegak. Di bus, Dika melambai dari jendela. Bu Sari tersenyum. Tapi begitu bus pergi, ia kembali duduk di bangku halte, menunduk, dan menangis. Tangis lega. Tangis perlawanan yang tak jadi menyerah. Ia tahu, ia belum menang. Tapi setidaknya, hari ini mereka belum kalah. 1 minggu setelah lomba matematika antar kecamatan itu, kehidupan Bu Sari kembali pada rutinitas semula. Ia masih bangun sebelum matahari, menyapu halaman kontrakan, lalu pergi bekerja ke rumah-rumah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dika tampak lebih semangat belajar. Ia mulai mencatat pelajaran lebih rapi, mengulang kembali soal-soal yang dulu membuatnya bingung. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai mengajari teman-temannya di sekolah. Bu, tadi aku bantuin Rian ngerjain PR. Dia bilang baru ngerti setelah aku jelasin. Cerita Dika sambil memamerkan senyum kecilnya. Bu Sari mengangguk pelan. Itu bagus. Ilmu itu bukan buat disimpan. Dik, kalau bisa bikin orang lain ngerti, itu artinya kamu ngerti betul. Hari-hari mereka tetap sederhana. Kadang makan cukup, kadang sangat pas-pasan. Tapi di dalam rumah kontrakan itu, suasana terasa lebih hangat. Mungkin karena mereka sudah pernah hampir menyerah, dan kini mulai melihat secercah harapan. Lalu suatu pagi, sebuah surat dari sekolah datang. Bu Sari sempat mengira itu surat tagihan, atau informasi rapat biasa. Tapi setelah ia buka, matanya berkaca-kaca. Surat itu menyampaikan bahwa Dika meraih juara 2 dalam lomba matematika tingkat kecamatan. Bukan hanya itu, Dika juga mendapat rekomendasi dari Dewan Juri untuk mengikuti program beasiswa pembinaan khusus dari Dinas Pendidikan Kota. Bu Sari memeluk surat itu erat-erat. Ia menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Ia menangis karena merasa dilihat, dihargai, dan didengar. Untuk pertama kalinya, kerja kerasnya sebagai ibu tunggal, sebagai pembantu,
sebagai perempuan yang tak pernah dianggap, akhirnya punya arti. Ketika Dika pulang sekolah, Bu Sari menyambutnya dengan senyum dan pelukan. "Kamu hebat, Nak." Ibu bangga. Dika hanya tertawa malu. Tapi dari sorot matanya, terlihat sesuatu yang baru, percaya diri. Kabar kemenangan Dika perlahan menyebar di sekolah. Beberapa guru mulai memperhatikannya. Bahkan Pak Joko, kepala sekolah yang dulu terkesan cuek, memanggil Dika ke ruangannya. "Dika, kamu sudah buat bangga sekolah ini. Teruslah belajar. Saya akan bantu rekomendasikan kamu ke program bimbingan khusus SMP unggulan nanti," kata Pak Joko sambil menjabat tangan Dika. Berita itu juga sampai ke telinga ibu-ibu wali murid. Tidak semua langsung berubah sikap, tapi Bu Sari mulai merasakan perbedaan. Beberapa dari mereka tidak lagi mencibir saat ia datang ke sekolah. Bahkan ada satu yang menyapa, walau sekadar basa-basi. Hari Sabtu itu, sekolah mengadakan kegiatan kelas terbuka. Murid memperlihatkan hasil karya dan kemampuan mereka kepada para orang tua. Dika terpilih menjadi salah satu pembicara dalam sesi presentasi mini. Ia mempresentasikan tentang rumus matematika yang ia pecahkan dengan metode sederhana. Bu Sari datang mengenakan kebaya yang sama seperti saat rapat dulu. Tapi kali ini, ia berjalan lebih tenang. Di aula sekolah, ia duduk di tengah, bukan lagi di sudut. Tatapan orang-orang tak lagi setajam dulu. Ketika Dika maju dan mulai menjelaskan dengan percaya diri, seisi ruangan terdiam. Bahkan Bu Lina, yang biasanya paling vokal, hanya memandang sambil berbisik pada temannya. "Anak itu pintar juga, ya." Selesai acara, beberapa orang tua mendekati Dika dan Bu Sari. "Bu Sari ya? Wah, anaknya luar biasa. Hebat bisa sampai juara begitu. Anak ibu pintar sekali. Bisa ngajarin anak saya, enggak?" Bu Sari tersenyum sopan. Dalam hati, ia masih terkejut dengan perubahan ini. Tapi ia tahu, ini semua bukan karena mereka berubah. Ini karena Dika telah memberi bukti. Malam harinya, Bu Sari dan Dika duduk di depan rumah. Udara dingin, tapi hati mereka hangat. "Bu, Dika senang lihat ibu senyum hari ini," kata Dika sambil memandang langit. "Ibu juga senang lihat kamu bisa bicara di depan umum. Dulu kamu pemalu. Sekarang kamu kayak guru kecil." Dika tertawa kecil. "Ibu, kalau nanti Dika jadi orang sukses, Dika mau bangunin ibu rumah. Nggak mau kita ngontrak terus." Bu Sari tersenyum. "Rumah besar atau kecil, asal ada kamu, ibu udah cukup." Tapi Dika menjawab pelan, "Kalau ibu cukup, Dika belum." Untuk pertama kalinya, Dika berbicara seperti orang dewasa. Seperti anak yang tak ingin ibunya hidup dalam keterbatasan selamanya. Bu Sari menatap anak itu dengan mata berkaca. Ia sadar, cahaya kecil itu bukan hanya harapan, tapi api yang tumbuh di hati Dika. Hari itu, di bawah langit malam dan lampu jalanan yang temaram, Bu Sari merasa yakin, perjuangan mereka belum selesai. Tapi kini, mereka tidak lagi berjalan dalam gelap. Ada cahaya, kecil namun nyata, yang menuntun mereka ke depan. Hari-hari Bu Sari kini lebih sibuk dari biasanya. Setelah Dika mendapatkan beasiswa pembinaan, ia harus mengikuti kelas tambahan di luar jam sekolah. Itu artinya, Bu Sari harus lebih pintar membagi waktu agar bisa menjemput Dika, menyiapkan makan malam, dan tetap menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya di dua rumah berbeda. Setiap pagi, ia mengayuh sepeda tua miliknya dengan 2 kantong besar berisi alat kebersihan. Sore hari, sepeda yang sama dipakai untuk menjemput Dika dari tempat bimbingan. Sepanjang perjalanan, Dika sering bercerita soal pelajaran baru, soal guru pembimbing yang menyenangkan, dan soal teman-teman baru yang juga sama bersemangatnya. "Bu, tadi aku diajarin cara ngerjain soal logika pakai cara cepat. Nanti Dika ajarin ibu juga ya." Bu Sari tertawa kecil. "Ibu aja hitung kembalian sering salah, Nak. Tapi boleh, coba ajarin. Siapa tahu besok ibu buka warung." Tawa kecil di tengah jalan sempit itu menjadi pengingat bahwa di tengah perjuangan, mereka masih punya kebahagiaan. Namun,
Perjuangan mereka tidak tanpa hambatan. Beasiswa pembinaan memang membebaskan biaya, tapi tidak menanggung ongkos transportasi, makan siang tambahan, atau kebutuhan alat tulis dan buku pendamping. Untuk mengakalinya, Bu Sari mulai mengambil cucian dari tetangga. Setiap malam, setelah Dika tidur, ia duduk di sudut dapur sambil mencuci dengan tangan, menjemur di tali rafia yang digantung di dapur. Kadang, ia tidur hanya 2-3 jam. Tapi esok paginya, ia tetap bangun, tetap tersenyum, dan tetap mengayuh sepeda tuanya dengan semangat. Suatu hari, Dika pulang membawa kabar penting. "Bu," kata bu guru, "kalau Dika bisa konsisten sampai akhir tahun, Dika bisa direkomendasikan ke SMP unggulan tingkat kota. Tapi saingannya banyak, Bu. Anak-anak dari sekolah swasta juga ikutan." Bu Sari tak langsung menjawab. Ia tahu apa artinya. Persaingan akan lebih berat, dan biaya yang harus dipikirkan lebih banyak. Kalau Dika siap, ibu pasti dukung. Tapi kamu juga harus siap capek, ya? Dika mengangguk tegas. "Iya, Bu. Dika mau coba." Mulai hari itu, jadwal mereka semakin padat. Dika belajar lebih keras. Ia mulai tidur larut karena harus menyelesaikan latihan soal tambahan. Sementara Bu Sari mulai membawa bekal makanan sendiri ke tempat kerja untuk menghemat pengeluaran. Beberapa ibu-ibu di sekolah mulai memperhatikan Bu Sari. Mereka tak lagi mencibir, tapi belum juga sepenuhnya menerima. Ada yang mulai bertanya basa-basi soal bimbingan Dika. Ada yang pura-pura ramah di depan tapi masih melirik sinis di belakang. Namun Bu Sari tak peduli. Fokusnya hanya satu, membuat Dika sampai ke tempat yang lebih baik. Mereka juga mulai membuat jadwal belajar bersama di rumah. Setiap malam pukul 8, Dika akan mengajari ibunya satu hal baru. Entah itu rumus, kosakata Inggris, atau cerita motivasi dari buku yang dipinjamnya di perpustakaan. "Ibu tahu nggak, kalau Albert Einstein itu dulu juga susah belajar waktu kecil?" Kayak ibu juga dong." "Beda, Bu. Kalau Einstein jadi jenius, ibu jadi juru masak." Mereka tertawa bersama. Di balik canda itu, ada ikatan yang makin kuat. Suatu hari, Pak Joko memanggil Bu Sari ke sekolah. "Bu Sari, saya ingin bilang bahwa kami semua di sini sangat kagum dengan semangat Dika. Dan juga, dengan ibu. Kami jarang melihat orang tua yang begitu konsisten mendukung anaknya seperti ini." Bu Sari menunduk, malu. Tapi Pak Joko melanjutkan, "Saya sudah daftarkan Dika ke seleksi beasiswa tingkat kota. Kalau lolos, semua biaya sekolah akan ditanggung, termasuk seragam, buku, dan bahkan transportasi." Mata Bu Sari berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Cukup terus dampingi Dika, Bu. Itu sudah cukup." Dalam perjalanan pulang, Bu Sari merasa harapan mereka kini lebih nyata. Tapi ia tahu, perjuangan belum selesai. Ia harus tetap kuat. Harus tetap bisa menyediakan apapun yang Dika butuhkan. Karena ia tahu, anaknya bisa lebih jauh dari dirinya. Dan itu, cukup jadi alasan untuk terus berjuang. Malam itu, ketika lampu padam dan lilin dinyalakan di sudut dapur, Dika bertanya, "Bu, ibu nggak capek?" Bu Sari menatap api kecil lilin itu, lalu menoleh ke arah anaknya. "Capek, Dik. Tapi kalau lihat kamu semangat, capeknya hilang. Ibu nggak banyak bisa bantu kamu belajar. Tapi ibu bisa bantu kamu tetap punya tempat pulang." Dika menggenggam tangan ibunya. Hangat. Diam. Tapi dalam hati, ia bersumpah satu hal. Apapun yang terjadi, ia akan terus maju. Karena perjuangan ibunya, bukan hanya pengorbanan. Itu cinta yang menjelma jadi kekuatan. Dan di rumah sempit yang hanya punya satu kamar itu, perjuangan mereka benar-benar dimulai. Musim ujian datang bersamaan dengan musim hujan. Setiap pagi, Bu Sari dan Dika harus berjuang menembus derasnya hujan demi tidak telat ke sekolah atau tempat bimbingan. Sepeda tua mereka mulai rewel. Rantainya sering lepas, dan remnya hampir tak berfungsi. Tapi tak ada pilihan lain.
Naik angkot setiap hari jelas terlalu mahal. Suatu pagi, saat gerimis belum berhenti sejak malam, Dika jatuh dari sepeda. Jalanan licin, dan ia tergelincir saat hendak turun di depan gerbang sekolah. Kakinya terkilir. Bu Sari yang baru saja selesai bekerja pagi itu langsung mendapat kabar dari guru. Ia meninggalkan sapu dan kain pel lantai, lalu berlari ke sekolah sejauh 1 kilometer lebih. Di UKS, Dika meringis menahan sakit. Kakinya bengkak. Bu Sari menahan air mata, mencoba tetap tenang di depan anaknya. Setelah membawa Dika ke puskesmas terdekat dan dipastikan tidak ada patah tulang, mereka pulang naik ojek. Uang yang sedianya untuk belanja minggu itu habis untuk membayar ongkos dan beli obat. Dika harus istirahat seminggu. Itu berarti ia tertinggal banyak materi, padahal sebentar lagi seleksi beasiswa tingkat kota. Bu Sari merasa gundah, tapi ia tahu, mengeluh takkan membantu. Selama Dika berbaring, Bu Sari berusaha membantu semampunya. Ia membaca soal-soal dari buku latihan, mengeja dengan suara keras meski tak semua ia pahami. Dika tetap mencatat, tetap belajar meski tak bisa duduk lama. Tapi ujian tak hanya datang dari kesehatan. Beberapa hari kemudian, salah satu rumah tempat Bu Sari bekerja mengurangi jam kerjanya. Ibu rumah tangga yang ia bantu mendadak mengatakan akan memakai jasa art baru dari saudara sendiri. Artinya, setengah dari penghasilan Bu Sari hilang. Malam itu, Bu Sari duduk di teras kontrakan, sendirian. Hujan deras, atap bocor. Ember dan baskom ditaruh di beberapa sudut untuk menampung tetesan. Ia memikirkan semua yang sedang dihadapi. Uang makin menipis. Dika masih harus ikut seleksi. Ia bahkan belum bisa membeli seragam baru yang disyaratkan untuk ujian. Ia merasa seperti terjebak. Ingin menangis, tapi tak ada waktu untuk air mata. Esok harinya, Bu Sari berjalan ke sekolah. Dika membawa satu map berisi surat keterangan dokter, formulir beasiswa, dan daftar ulang biaya. Ia menemui Pak Joko. "Saya tahu ini berat, Bu Sari," kata Pak Joko pelan. "Tapi percayalah, kemampuan Dika tidak akan tertutup hanya karena luka kecil atau seragam lama. Saya akan bantu semampu saya." Untuk pertama kalinya, Bu Sari merasa benar-benar didukung oleh sekolah. Pak Joko bahkan menawarkan agar Dika bisa ikut belajar di ruang perpustakaan jika sudah bisa jalan lagi, dengan bimbingan guru yang khusus ditugaskan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Lina, ibu salah satu murid yang dulu kerap mencibir, mengetuk pintu rumah kontrakan mereka. "Saya dengar Dika jatuh," katanya agak canggung. "Anak saya cerita. Saya bawa ini. Ada vitamin, sedikit cemilan buat Dika belajar." Bu Sari terdiam. Ini pertama kalinya Bu Lina datang tanpa nada mengejek. Ia menerimanya dengan sopan. Tidak sepenuhnya yakin akan niatnya, tapi ia tahu, barangkali sedikit demi sedikit orang mulai melihat ketulusan di balik perjuangannya. Namun cobaan belum berakhir. Malam menjelang seleksi beasiswa, Dika mengalami demam tinggi. Bu Sari panik. Ia tahu ini bukan sekadar flu biasa. Ia berjaga semalaman, mengompres dahi anaknya dengan air hangat, memeluk tubuh kecil itu sambil membaca doa yang diajarkan ibunya dulu. Pagi harinya, suhu Dika turun, tapi tubuhnya masih lemas. Ketika ditanya, Dika hanya menjawab pelan, "Aku tetap mau ikut seleksi, Bu." Bu Sari ragu. Tapi ia tahu, melarang Dika berarti memupus harapan besar. Maka ia membantu Dika bersiap. Ia bantu mengenakan seragam terbaik yang mereka punya, menyisir rambutnya, lalu menuntunnya ke sekolah. Pak Joko dan guru-guru lain kaget melihat Dika datang. Tapi melihat semangatnya, mereka tak bisa menolak. Dika ikut seleksi dengan tubuh lemah, tapi tekad kuat. Hari itu, Bu Sari menunggu di luar ruang ujian selama berjam-jam. Ia tak peduli hujan turun atau perut lapar. Ia hanya ingin tahu bagaimana hasilnya. Dika keluar dengan langkah tertatih, tapi wajahnya berseri. "Bu, semua soal kayak pernah kita kerjain di rumah," katanya. Bu Sari memeluknya erat. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Dalam pelukan itu,
Semua rasa takut, lelah, dan luka seakan mencair. Ia tahu, mereka belum menang. Tapi mereka juga belum kalah. Dan hari itu, meski penuh hujan, dunia Bu Sari terasa lebih terang. 2 minggu setelah seleksi beasiswa tingkat kota, kabar itu akhirnya datang. Saat Bu Sari sedang menyapu halaman rumah salah satu majikannya, ponselnya berdering. Suara dari seberang telepon membuat sapunya terjatuh. "Selamat ya, Bu Sari. Dika lolos seleksi. Ia masuk peringkat 3 besar dari seluruh peserta kota." Bu Sari menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Ia mengucap syukur berkali-kali sambil menahan air mata. Tangannya gemetar saat mencoba mengirim pesan ke Dika, yang saat itu sedang di sekolah. Saat pulang, Dika berlari masuk ke rumah kontrakan kecil mereka, membawa kertas pengumuman yang sudah dilaminating oleh gurunya. Ia melompat memeluk ibunya, masih dengan napas tersengal. "Bu, Dika diterima. Dika dapat beasiswa penuh. Seragam, buku, transportasi, semuanya ditanggung, Bu." Bu Sari memeluk anaknya erat, seakan tak ingin melepaskannya. Hari-hari setelah itu berjalan sedikit lebih ringan. Beasiswa itu bukan hanya menanggung semua kebutuhan sekolah Dika, tapi juga memberinya akses ke pelatihan tambahan di luar sekolah, termasuk kelas komputer dan bahasa Inggris. Dika mulai mendapat perhatian lebih dari para guru, dan bahkan ada seorang dosen dari universitas negeri yang datang secara sukarela menjadi mentor mingguan untuk anak-anak beasiswa. Bu Sari mulai mencatat setiap jadwal Dika di kertas yang ditempel di dinding dapur. Ia juga mulai membuat bekal makan siang sendiri untuk Dika, menyesuaikan dengan gizi yang disarankan oleh guru. Yang membuat segalanya terasa makin berubah adalah sikap orang-orang sekitar. Bu Lina dan beberapa ibu wali murid lainnya mulai sering menyapa Bu Sari. Bahkan beberapa kali, mereka mengajaknya duduk bersama di acara sekolah, meski Bu Sari masih sering merasa canggung. Suatu hari, saat rapat wali murid, salah satu ibu dari komite sekolah bahkan meminta pendapat Bu Sari soal program dukungan belajar untuk siswa kurang mampu. Semua mata memandang ke arahnya. "Saya cuma orang biasa, Bu," ucap Bu Sari pelan. "Justru karena itu, Bu, Ibu tahu persis apa yang dibutuhkan. Bapak kepala sekolah juga ingin mendengar pendapat orang tua seperti Ibu," kata ibu itu. Bu Sari mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa suaranya mulai dihargai. Dika sendiri terus menunjukkan kemajuan. Ia kini menjadi salah satu siswa paling aktif di kelas. Ia sering membantu teman-temannya belajar, dan bahkan diminta oleh gurunya untuk menjadi asisten kecil di kelas komputer. Suatu malam, saat mereka sedang makan nasi goreng sisa tadi pagi, Dika berkata, "Bu, nanti kalau Dika udah besar dan kerja, Dika mau beliin ibu rumah. Yang nggak bocor, yang ada halaman kecilnya." Bu Sari tersenyum sambil mengelus kepala anaknya. "Ibu nggak butuh rumah besar, Nak. Ibu cuma mau lihat kamu hidup baik dan jadi orang yang bermanfaat." Semangat Dika seakan menular ke lingkungan mereka. Beberapa anak tetangga mulai bertanya kepada Dika tentang pelajaran. Ada yang minta diajarin matematika, ada yang ingin tahu cara pakai komputer. Dika tak pernah menolak. Bu Sari melihat semua itu dengan hati yang penuh. Ia tahu, perlahan tapi pasti, mereka sedang bangkit dari keterpurukan yang dulu seakan tak ada ujungnya. Minggu berikutnya, Pak Joko datang berkunjung ke rumah mereka. Ia membawa kabar bahwa sekolah sedang mempersiapkan presentasi prestasi siswa beasiswa untuk ditampilkan di acara HUT sekolah. Dan Dika diminta menjadi salah satu pembicara. "Dika? Bicara di depan umum, Pak?" tanya Bu Sari, agak khawatir. "Iya, Bu. Kami yakin dia bisa. Dan kami ingin menunjukkan pada semua wali murid bahwa anak-anak seperti Dika layak mendapat tempat yang sama." Dika sempat ragu. Ia belum pernah berbicara di depan banyak orang. Tapi Bu Sari, seperti biasa, menenangkannya. "Ingat waktu kamu demam tapi tetap ikut ujian? Itu lebih susah dari bicara. Dik, kamu pasti bisa." Malam-malam berikutnya mereka habiskan untuk latihan. Dika membaca teksnya berulang kali.
Bu Sari menjadi penonton sekaligus pelatih. Kadang tertawa karena Dika terlalu cepat, kadang menegur lembut jika anaknya mulai grogi. Hari H pun tiba. Aula sekolah penuh oleh orang tua murid, guru, dan bahkan pejabat dari dinas pendidikan. Dika mengenakan seragam baru yang disediakan pihak beasiswa. Ia terlihat lebih dewasa dari biasanya. Saat namanya dipanggil, Bu Sari menahan napas. Ia melihat anaknya berjalan ke panggung, berdiri di depan mikrofon dengan wajah tegas tapi gugup. "Selamat pagi. Nama saya Dika. Saya anak dari seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pembantu. Tapi ibu saya adalah orang paling pintar yang saya kenal. Karena beliau mengajari saya bahwa tidak ada yang lebih penting dari usaha dan kejujuran." Ruangan hening. Bahkan Bu Lina yang duduk di barisan depan terlihat menunduk, mungkin menyembunyikan ekspresinya. Dika melanjutkan pidatonya dengan lancar. Ia bercerita tentang perjuangan belajar, tentang sakit saat seleksi, tentang ibu yang selalu hadir walau harus bekerja dari pagi sampai malam. Tepuk tangan menggema ketika Dika selesai. Bu Sari meneteskan air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi kebanggaan. Di panggung itu, anaknya berdiri dengan kepala tegak. Anak dari seorang pembantu rumah tangga, berbicara di hadapan orang-orang yang dulu tak pernah melirik mereka. Perlahan, kehidupan mereka memang belum sepenuhnya berubah. Rumah kontrakan itu masih bocor. Penghasilan Bu Sari masih seadanya. Tapi hati mereka, harapan mereka, telah bangkit. Dan bagi Bu Sari, itu lebih dari cukup. 1 minggu setelah acara HUT sekolah, nama Dika mulai dikenal bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di luar. Rekaman pidatonya yang sederhana namun menyentuh hati diunggah oleh salah satu guru ke media sosial sekolah. Tak disangka, video itu menyebar cepat. Banyak yang membagikan ulang dengan komentar haru dan pujian terhadap keberanian Dika dan keteguhan hati ibunya. Lihat bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana bisa bicara dengan begitu tulus. "Ini bukan soal materi, ini soal nilai hidup," tulis salah satu komentar. Bu Sari baru tahu soal itu dari tetangganya yang memperlihatkan video tersebut di ponselnya. "Itu anak Bu Sari ya? Masya Allah, bikin merinding dengarnya," kata ibu tetangga sambil mengusap mata. Bu Sari hanya tersenyum kecil. Ia tak pernah berpikir bahwa kisah mereka bisa menyentuh orang lain. Baginya, semua itu hanya bentuk cinta seorang ibu pada anaknya. Beberapa hari kemudian, Pak Joko datang lagi ke rumah mereka. Kali ini, ia membawa berita besar. "Bu Sari, saya baru dapat kabar dari Dinas Pendidikan. Mereka akan memberikan penghargaan khusus kepada 5 siswa inspiratif tahun ini. Dan Dika termasuk salah satunya." Bu Sari kaget. "Penghargaan, Pak?" "Ya, akan diserahkan langsung di kantor dinas. Ibu juga diundang untuk hadir sebagai wali. Mereka sangat menghargai perjuangan ibu dan Dika." Hari itu, Bu Sari mengambil cuti dari semua pekerjaannya. Ia meminjam baju batik dari majikannya yang baik hati. Dika mengenakan seragam lengkap dengan dasi kecil yang jarang ia pakai. Mereka naik angkot ke kantor dinas, duduk berdampingan dalam diam, sama-sama cemas tapi bahagia. Ruang auditorium dinas penuh oleh siswa, guru, dan orang tua. Saat nama Dika dipanggil, Bu Sari menggenggam tangan anaknya erat-erat. Dika naik ke panggung bersama 4 siswa lain. Di layar besar di belakang panggung, muncul foto Dika sedang belajar di rumah kecil mereka, dengan deskripsi singkat tentang perjuangannya. Saat Dika menerima piagam, semua hadirin bertepuk tangan. Tapi yang paling menggetarkan hati Bu Sari adalah ketika pembawa acara menyebut, "Dan untuk dedikasi luar biasa sebagai orang tua, kami juga memberikan penghargaan kepada Ibu Sari." Ruangan itu hening sejenak. Bu Sari terpaku. "Iya, Bu." Naik ke panggung, bisik Pak Joko yang duduk di sampingnya. Dengan langkah pelan dan wajah menahan haru, Bu Sari berjalan ke panggung. Ia menerima piagam dan sebuah bunga plastik kecil dari kepala dinas. Saat berdiri di sana, Dika mendekat dan memeluk ibunya di depan semua orang. Beberapa orang mulai meneteskan air mata.
Para hadirin berdiri memberikan tepuk tangan paling panjang hari itu. Saat diminta bicara, Bu Sari sempat bingung. Tapi akhirnya ia berkata pelan, "Saya cuma ibu biasa. Tapi saya percaya, kalau kita mendidik anak dengan kasih sayang dan ketulusan, Tuhan pasti bantu jalannya." Kalimat itu sederhana, tapi begitu dalam. Bahkan kepala dinas mengangguk pelan mendengarnya. Sejak hari itu, hidup Bu Sari dan Dika memang tak langsung berubah drastis. Mereka tetap tinggal di kontrakan kecil. Bu Sari masih menyapu dan mencuci di rumah orang. Tapi pandangan orang-orang berubah. Ia mulai dihormati, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Di sekolah, Dika dipilih menjadi ketua kelas. Ia kini sering diajak bicara oleh guru-guru, bukan hanya sebagai siswa pintar, tapi sebagai contoh. Beberapa siswa lain bahkan menyebut Dika sebagai inspirasi mereka. Bu Sari juga beberapa kali diundang sebagai narasumber di acara orang tua murid. Ia berbagi kisahnya bukan dengan kata-kata indah, tapi dengan pengalaman jujur yang mengena. Suatu sore, saat sedang menjemur baju, Bu Sari memandang langit sambil tersenyum. "Dik, kamu tahu nggak? Dulu ibu sering berdoa supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Tapi sekarang, ibu juga berdoa supaya kamu tetap rendah hati dan tidak lupa dari mana kamu mulai." Dika yang sedang mengerjakan PR di meja kecil menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu." Dika janji. Penghargaan itu bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Tapi itu adalah tanda bahwa apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Dan lebih dari apapun, itu menjadi bukti bahwa cinta seorang ibu yang tak pernah menyerah bisa mengubah masa depan seorang anak. Hari-hari ke depan masih penuh tantangan. Tapi kini, Bu Sari dan Dika tidak lagi berjalan dalam diam. Mereka berjalan dengan kepala tegak, membawa kisah mereka yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. 3 tahun telah berlalu sejak hari di mana Bu Sari menerima penghargaan itu. Waktu seolah melangkah cepat, tapi bagi Bu Sari, setiap detiknya terasa berarti. Ia masih tinggal di kontrakan yang sama, masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi kini wajahnya selalu tenang. Ada semacam damai yang menetap di matanya. Dika kini duduk di bangku kelas 3 SMP. Ia menjadi salah satu siswa terbaik sekota. Beasiswanya terus berlanjut, bahkan semakin bertambah. Selain biaya sekolah dan transportasi, ia mendapat akses ke bimbingan belajar nasional, pelatihan kepemimpinan, dan berbagai seminar pengembangan diri. Semua itu tak membuat Dika sombong. Ia tetap anak yang dulu, yang selalu membantu ibunya mencuci piring dan menyapu lantai rumah. Di sekolah, ia sudah seperti ikon. Kepala sekolah baru yang menggantikan Pak Joko, seorang perempuan muda energik bernama Budita, bahkan menjadikan cerita Dika sebagai bagian dari materi orientasi siswa baru. Foto Dika dan Bu Sari terpajang di papan inspirasi, berdampingan dengan kutipan, "Kerja keras dan cinta adalah pondasi masa depan." Sementara itu, Bu Sari semakin akrab dengan dunia pendidikan. Ia menjadi anggota aktif dalam komite sekolah dan sering diminta membantu mengelola kegiatan sosial untuk siswa kurang mampu. Beberapa ibu yang dulu merendahkannya kini mendekat, bahkan bertanya nasihat. "Bu Sari, gimana ya caranya ngatur waktu anak biar tetap rajin belajar?" tanya Bu Lina, yang dulu paling sering mencibir. Bu Sari menjawab ringan, "Anak-anak itu belajar bukan cuma dari buku, Bu, tapi dari apa yang mereka lihat dan dengar tiap hari. Kita orang tua harus kasih contoh." Dika sendiri mulai dikenal di luar kota. Ia pernah menjadi salah satu wakil dalam lomba esai tingkat provinsi, membawakan tulisan berjudul, "Ibuku, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa." Esai itu membuat juri terdiam. Ia tak menang juara pertama, tapi salah satu juri, seorang penulis ternama, memberinya surat khusus berisi dukungan dan tawaran untuk menjadi mentor menulis secara online. "Dik, ibu bangga banget sama kamu," ucap Bu Sari suatu malam saat mereka makan bersama. Dika menunduk, tersenyum. Dika bisa seperti ini juga karena ibu. Kemudian datang undangan yang membuat mereka tak percaya.
Sebuah stasiun televisi nasional ingin mewawancarai Dika dan ibunya dalam acara inspiratif. Tema acaranya, dari keterbatasan menuju prestasi. Awalnya Bu Sari menolak. Ia malu, merasa tak pantas. Tapi Dika memohon, "Bu, ini bukan soal tampil di TV. Ini soal memberi semangat buat orang tua dan anak-anak lain yang mungkin lagi ngerasa kecil kayak kita dulu." Akhirnya mereka berangkat ke Jakarta. Untuk pertama kalinya, Bu Sari naik pesawat. Ia tak berhenti menggenggam tangan Dika selama penerbangan. Saat tiba di studio, mereka disambut dengan hangat oleh kru dan pembawa acara. Dalam siaran langsung, Bu Sari bicara pelan tapi tegas. Ia menceritakan bagaimana hidup di awal begitu sulit, bagaimana ia terus percaya pada pendidikan meskipun tak punya banyak uang. "Yang kami punya cuma semangat dan keyakinan," katanya. Wawancara itu viral. Banyak pesan masuk ke media sosial sekolah, ke nomor Bu Sari, bahkan ke dinas pendidikan. Mereka menerima banyak ucapan terima kasih dari orang tua yang merasa mendapat harapan baru. Sepulang dari acara itu, kehidupan mereka berubah perlahan. Bu Sari ditawari posisi sebagai staf administrasi di salah satu sekolah swasta lokal. Gajinya lebih besar, waktunya lebih teratur. Ia bisa pulang lebih awal dan punya lebih banyak waktu bersama Dika. Sementara Dika diundang untuk berbicara di berbagai seminar anak muda, mewakili pelajar inspiratif. Ia juga terpilih sebagai salah satu dari 10 siswa Indonesia yang akan mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura. Malam sebelum keberangkatannya ke luar negeri, Dika duduk bersama Bu Sari di teras kontrakan mereka yang masih sederhana. "Ibu," Dika deg-degan, katanya. "Ibu juga dulu deg-degan waktu nganter kamu lomba pertama kali. Tapi kamu pulang bawa cerita. Dan kali ini, kamu akan pulang bawa lebih banyak cerita lagi," ucap Bu Sari, mengelus rambut anaknya. Keesokan harinya, saat Dika berangkat ke bandara, beberapa tetangga ikut mengantar. Mereka membawa tulisan kecil, "Selamat jalan Dika. Bangganya kami." Orang-orang yang dulu tak menyapa, kini memeluk Bu Sari dengan hangat. Ada tangis haru, ada senyum penuh harapan. Bagi mereka, Dika bukan sekadar anak pintar. Ia simbol bahwa sukses bukan hanya milik mereka yang lahir dari keluarga berada. Sukses yang dulu mustahil, kini nyata. Dan di baliknya, ada cinta dan doa dari seorang ibu yang tak pernah lelah percaya. Setelah kepulangan Dika dari program pertukaran pelajar di Singapura, suasana di kampung mereka seolah berubah. Anak-anak yang biasanya hanya bermain di jalanan mulai membawa buku di tangan. Orang tua yang dulu cuek dengan rapat sekolah, kini rajin hadir dan bertanya tentang beasiswa. Semua itu karena satu anak dan satu ibu yang tak pernah menyerah. Dika kembali dengan cerita dan semangat baru. Ia bercerita tentang sekolah di luar negeri, teman-teman dari berbagai negara, dan bagaimana ia mengenalkan Indonesia lewat cerita tentang ibunya. Salah satu presentasi Dika bahkan diputar ulang di Forum Pendidikan ASEAN, dan dari situlah namanya mulai dikenal sebagai pembicara muda inspiratif. Bu Sari tak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Ia hanya seorang ibu pembantu rumah tangga, tapi kini namanya disebut-sebut dalam forum pendidikan sebagai simbol ketekunan. Suatu hari, ia menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak." "Saya? Bicara di depan orang banyak?" tanya Bu Sari terkejut. "Ya, Bu. Ibu bukan hanya inspirasi untuk Dika, tapi juga untuk ribuan ibu lain di luar sana," ujar panitia seminar. Dengan ragu, Bu Sari menerima. Ia menulis pidatonya di kertas bekas belanja bulanan. Ia latih intonasinya bersama Dika, seperti dulu mereka berlatih pidato di acara sekolah. Ketika hari seminar tiba, aula universitas tempat acara berlangsung penuh. Bu Sari melangkah ke atas panggung dengan jantung berdebar. Tapi begitu ia mulai bicara, semua jadi tenang. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya. "Saya hanya seorang ibu yang ingin anaknya hidup lebih baik. Saya tidak tahu banyak teori pendidikan, tapi saya tahu rasanya bekerja dari pagi sampai malam,
lalu duduk di lantai rumah kontrakan menemani anak belajar. Tepuk tangan menggema. Ada ibu-ibu di barisan depan yang menangis. Ada ayah yang mengangguk-angguk penuh haru. Setelah seminar itu, Bu Sari diundang ke berbagai kota. Kadang ia menolak, karena tidak ingin meninggalkan pekerjaan atau Dika terlalu lama. Tapi setiap kali ia bicara, orang-orang mendengarkan dengan hati terbuka. Sementara itu, Dika terus melanjutkan prestasinya. Ia lulus SMP dengan nilai sempurna dan diterima di SMA unggulan dengan beasiswa penuh. Ia mulai menulis buku pertamanya, kisah tentang perjuangan seorang anak dari keluarga sederhana yang bermimpi besar. Buku itu diberi judul Semua Terdiam, judul yang terinspirasi dari momen di aula sekolah dulu, saat semua ibu-ibu terdiam mendengar pidatonya. Buku itu diterbitkan oleh penerbit ternama dan menjadi bestseller di bulan pertama. Banyak sekolah menjadikannya bacaan wajib. Dika mulai mendapat undangan dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk berbicara di hadapan siswa. Di sebuah acara di Yogyakarta, seorang anak laki-laki kecil mendekati Dika setelah seminar selesai. "Kak, aku juga anak dari pembantu rumah tangga. Kakak bikin aku semangat lagi," katanya sambil tersenyum malu. Dika tersenyum dan berjongkok menyamai tinggi anak itu. "Kamu pasti bisa. Jangan lihat siapa orang tuamu, tapi lihat seberapa besar hatimu untuk berjuang." Ucapan itu kemudian banyak dikutip di media sosial. Dika tidak hanya jadi simbol perjuangan, tapi juga harapan. Ia menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan sebagai Pelajar Inspiratif Nasional. Dalam pidatonya di depan menteri dan tokoh pendidikan, Dika berkata, "Bukan saya yang hebat, ibu saya yang hebat. Dan saya percaya, di setiap rumah sederhana di negeri ini, ada ibu seperti beliau yang menanamkan harapan dalam diam." Bu Sari duduk di barisan tamu kehormatan, menangis tanpa suara. Kini, rumah kontrakan mereka sudah berganti menjadi rumah sederhana yang dibeli dengan tabungan hasil royalti buku dan penghasilan Bu Sari dari seminar. Rumah itu tak besar, tapi bersih dan hangat. Di dindingnya tergantung bingkai kecil bertuliskan, "Rumah ini dibangun dari doa dan kerja keras seorang ibu." Bu Sari tetap sederhana. Ia masih belanja ke warung dekat rumah, masih menyapa semua orang dengan senyum. Tapi kini ia tak lagi dipandang rendah. Ia dihormati, dijadikan panutan. Suatu sore, saat duduk di teras rumah, Bu Sari berkata pada Dika, "Kita bukan siapa-siapa, Nak. Tapi kalau hidup kita bisa jadi semangat buat orang lain, itu lebih dari cukup." Dika memandang ibunya dan menjawab, "Ibu nggak pernah bukan siapa-siapa. Ibu adalah segalanya buat Dika. Dan sekarang, buat banyak orang juga." Hari-hari terus berjalan. Tapi cerita Bu Sari dan Dika akan selalu tinggal di hati banyak orang. Mereka membuktikan bahwa meski datang dari tempat yang sederhana, seseorang bisa mencapai hal luar biasa jika ada cinta yang tulus dan kerja keras yang tak kenal lelah. Dan setiap kali ada orang tua merasa putus asa, atau anak merasa kecil karena kemiskinan, cerita mereka hadir seperti bisikan lembut, "Jangan pernah menyerah. Karena di balik kesederhanaan, ada kekuatan yang mampu mengubah dunia."